Begini saja tidak apa-apa sebenarnya. Nah, kalau selesai jadi itu dong masuk ini. Ya, begini saja kondisinya bagus. Tetap Itu ada cara istri kali itu. Hari Senin. Siapa 3 orang ya? Kepala bidang, pokok 3 orang. 3 orang itu apa pengumuman alfa belum? Ya, kayak mana juga sama pengumuman juga belum ya? Itu kayak siapa hari Senin. Acara penutupan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis strategi pengembangan perpustakaan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2024 dimulai. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas, Bapak Kabid dan narasumber, serta Bapak Ibu peserta, kita bersama-sama mendengarkan kesan dan pesan perwakilan dari peserta kepada peserta yang ditunjuk. Disilakan. Ya, semangat pagi. Terima kasih, saya mewakili rekan-rekan
kita semua ada di tempat ini, kita boleh mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat, kita semua bahagia. Bahagia ya? Ya. Ya, saya percaya bahwa kita semua merasa sukacita karena kita bisa menerima hal-hal baik dan kita pun bisa bertemu dengan orang-orang yang membawa impact baik bagi kehidupan kita. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Terima kasih untuk Bapak Kepala Dinas, terima kasih untuk kakak dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat yang sudah berupaya untuk melaksanakan kegiatan ini. Juga tidak lupa buat kakak narasumber, Kak Nancy, Kak Akmal, kemudian Kak Alex dan Kak Asri. Terima kasih banyak untuk ilmu yang diberikan kepada kami. Kami percaya bahwa mungkin kami tidak bisa membahas seperti apa yang Kak Akmal katakan bahwa seharusnya kami yang membayar karena kami diberikan ilmu. Ilmu itu tidak pernah bisa dibayar oleh apapun. Tapi kami selalu berdoa semoga kakak selalu dilimpahi anugerah Tuhan. Hari-hari surga menjadi bagian kakak semua, menikmati hari-hari yang terus diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa biar hari-hari ilmu ini terus bermanfaat bagi setiap orang, bukan hanya kami, tapi harapan kami ke depan kegiatan-kegiatan positif seperti ini terus dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat, juga dinas-dinas kearsipan dan perpustakaan yang ada di kabupaten, rekan-rekan semua. Kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi seperti komitmen kita dalam kegiatan beberapa hari ini, bahwa kita terus berupaya untuk menjadikan masyarakat Papua Barat yang lebih baik menuju Indonesia Emas. Ya, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan terima kasih apresiasi yang besar buat teman-teman pengelola perpustakaan dan taman baca masyarakat, teman-teman pegiat literasi. Terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk motivasi, sharing-sharing yang diberikan itu menjadi satu kebahagiaan buat saya pribadi, dan saya percaya teman-teman pun merasakan hal yang sama. Kiranya setelah dari tempat ini kita terus berinovasi untuk menciptakan generasi kita yang lebih baik lagi. Dan satu pesan saya terakhir, kita harus tetap percaya bahwa apapun kebaikan yang kita buat hari ini mungkin tidak langsung dibalas oleh orang yang kita tolong, tapi percayalah bahwa setiap kebaikan itu akan menarik kebaikan, dan apa yang kita tabur hari ini suatu saat akan kita tuai. Apa yang kita lakukan kebaikan hari ini itu akan dibalas meskipun tidak dari orang yang kita tolong hari ini, tapi percaya bahwa kebaikan itu akan selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk semuanya, semangat untuk melanjutkan perubahan. Kita percaya bahwa kita semua akan menjadi orang-orang yang luar biasa untuk generasi Papua Barat yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan semangat pagi. Baik, yang berikut mari kita sama-sama mendengarkan sambutan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat dengan penuh hormat kepada Bapak Barnabas Doan Siba, MPD. Disilakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Bisa dengar ya? Bisa. Masalahnya saya bingung untuk kasih bunyi. Harus pakai. Dulu kita belajar di daerah-daerah terpencil, kita tidak terlihat saya sudah bisa. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, yang sangat-sangat saya hormati para narasumber kita, Bapak Ibu sekalian, dan saya tidak bisa sebut satu persatu. Yang saya hormati Kepala Bidang, yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat 4
pada perpustakaan provinsi Papua Barat. Dan para peserta sekalian yang sangat-sangat luar biasa, kayaknya tempat ini dari kemarin sampai hari ini full begitu. Hanya hari ini belum, atau mungkin karena saya datang kalau full kan? Jadi apa ya? Mudah-mudahan tidak. Maksudnya dari awal sampai akhir itu full begitu. Nah, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Dan selamat malam ya. Selamat malam. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua dan kita menaikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan kemurahannya sehingga hari ini kita boleh bertemu. Pertama kita boleh bertemu. Walaupun di permukaan saya tidak hadir. Saya tidak hadir bukan karena kepentingan saya tidak, tapi memang urusan dinas juga. Karena ada satu masalah dengan sistem keuangan yang baru dan saya sendiri harus duduk. Kenapa saya harus, waktu saya di sana saya harus bicara dengan orang Kementerian Dalam Negeri karena mereka punya sistem itu. Mereka punya sistem itu. Sehingga kami punya anggaran ada yang ketika melakukan jaringan ini teknologi dulu. Tadi sudah bicara teknologi. Ya. Nah, ini saya bicara mengawali karena jaringan terganggu, sistem kami terganggu, akhirnya kami tidak bisa proses anggaran itu karena dianggap sudah cair, padahal sebenarnya sudah ditarik uangnya padahal belum ditarik apa sistem SPG itu. Itu satu kelemahan, makanya saya harus berangkat dan saya ketemu dengan mereka kesempatan itu supaya antara kami dengan keuangan provinsi dengan mereka kita sama-sama saling melengkapi hal itu supaya sistem itu diperbaiki sehingga jangan mempersulit kita di daerah. Akibat dari semuanya itu saya kemarin bicara. Akibat dari semuanya ini nanti akhirnya juga kami dinilai bahwa kami punya kinerja buruk, padahal sebenarnya punya sistem yang membuat kami menjadi kinerja buruk. Karena kita belajar dari teknologi, mohon maaf Bapak Ibu. Teknologi selamanya akan membantu kita untuk menyelesaikan semuanya tidak. Hanya teknologi itu membantu kita saja sebenarnya. Teknologi itu membantu kita, memudahkan kita. Ada sisi yang lain yang memudahkan kita, tapi ada sisi lain juga yang mempersulit kita. Nah inilah sebabnya, memang kita harus dibekali dengan apa? Dengan kemampuan atau inteligensi kita atau knowledge kita untuk apa? Supaya ketika ada masalah-masalah seperti itu bagaimana mencari solusi atau cara pemecahannya. Jadi seperti itu. Jadi saya sudah mulai dari apa yang Bapak Ibu sudah pelajari. Kemarin karena saya lihat di sini judulnya adalah bimbingan teks strategi pengelolaan perpustakaan dan teknologi informasi komputer. Saya bukan ahli komputer juga, tapi kalau bicara di IT, saya belajar hanya mandiri atau tidak saja. Saya belajar atau tidak. Semuanya saya belajar atau tidak saja. Dan tidak pernah sekolah barang itu juga, tapi tidak saja. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya berharap bahwa dari bimbingan teknis bagaimana nanti peran dan tugas kita ketika kita berada di lapangan. Satu hal yang saya ingatkan kita bahwa setiap manusia dilengkapi oleh Tuhan dengan capacity building atau kemampuan-kemampuan pribadi yang tentunya akan menjadi sebuah kontradiksi dengan apa yang sesungguhnya kita akan jadi, apa yang kita harapkan begitu. Contoh salah satu hal yang nanti berpengaruh itu adalah budaya. Budaya
budaya setiap suku, setiap tingkat pasti berpengaruh terhadap literasi dan sebagainya. Ini pasti akan berpengaruh. Nah, sekarang bagaimana peran kita? Bagaimana peran kita? Salah satu hal yang kita harus lakukan adalah paling tidak kita harus mengembangkan cara dan sistem kita yang secara kontekstual berhubungan dengan lingkungan di mana kita berada. Ini hal pertama yang kita harus lakukan. Harus kita memiliki kapasitas diri kita untuk kita mengembangkan budaya yang ada di mana kita berada. Untuk apa? Untuk kita mencapai tujuan yang kita harapkan. Kita mau ciptakan perpustakaan misalnya. Kita sudah siapkan semua, tapi kenapa kok macam tidak ada yang perlu bisa dia datang untuk membaca, membuka-buka, untuk baca, buka-buka. Kan pertama kan harus melihat dulu, dilihat dengan mata dulu. Melihat, setelah melihat baru dia merasakan bahwa itu tertarik bisa membaca. Setelah itu orang dia lihat untuk membaca dari dulu sampai selesai. Kemudian yang kedua, ini benar dari budaya. Yang kedua, kita harus memiliki kapasitas diri kita dalam hal memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Mohon maaf, kita berhadapan dengan masyarakat awam itu kan mereka punya tingkah dan polanya kan kadang tidak sesuai dengan kita punya harapan atau tujuan, sehingga macam saya dosa banget. Bagaimana caranya? Saya mau ini, kadang ini apa? Tapi ingat, jangan sampai kita akan menampakkan faktor itu. Karena ketika kita seperti itu, kita menjadi marah atau tidak senang dengan muka yang tidak berseri-seri atau tidak senang. Mereka sudah malas, mereka sudah lihat kita saja yang malas. Kalau sudah malas, kita sudah. Selamat tinggal sudah membuka perpustakaan tampak kayak sudah, tidak usah. Apalagi ada gerakan-gerakan tambahan yang membuat mereka menjadi kecewa. Sudah mereka balikan berjalan terus bulan terus tidak pernah datang lagi. Nah, yang ketiga, ciptakan kondisi situasi itu jadi tempat permainan. Kita menciptakan itu sebagai tempat permainan saja. Jangan ada menonton saja di situ terus. Kata buku juga dari tahun ke tahun hanya di situ terus. 6 bulan sekali misalnya atau 1 tahun sekali roda lagi. Orang datang, baru Nah, dari suasana itu kan bisa menarik minat masyarakat di situ. Itu. Dan yang keempat, Bapak Ibu, saya berharap kita sama-sama harus saling mendorong ya. Mendorong dalam apa? Ada beberapa regulasi-regulasi yang sudah ada di kita. Kita belum sosialisasikan ya. Perpustakaan, yang benar ya. Kita perlu ya. Perlu. Kita ada 2 regulasi. Jadi memang banyak hal yang, mohon maaf, ini bulan keberapa ini ya? Bulan ke-5 ya. Berarti saya 1 bulan lebih 1 bulan, 1 tahun lebih 1 bulan. 1 tahun lebih 1 bulan ini beberapa hal yang saya sudah lakukan. Yang pertama, analisis terhadap apa? Semua apa yang terjadi di dinas sepanjang perpustakaan. Analisis yang saya dapatkan itu
fisik bangunan. Kita belum punya perpustakaan daerah. Selama ini hanya pindah ke sana kemari, pindah ke sana kemari. Terakhir tahun lalu ya kita pindah ke sini. Tahun lalu kita sudah pindah. Kenapa di sana? Mohon maaf, ada kisah saya itu ketika demo itu. Aduh, bagaimana di sana tidak sangat tidak terjamin sekali. Di toko Peter, toko Malumari itu tidak nyaman. Akhirnya kita pindah di sini. Sekarang juga ada masalah teknologi tadi. Kita punya jaringan Telkomsel belum masuk. Jadi kita hampir sudah berapa tahun Papua Barat ini ada, kita belum punya barang ini. Tapi kita bersyukur lewat kemampuan yang ada, kita sudah ambil tempat, kita sudah dapat tempat. Tempatnya di Marampa. Tahun ini pokoknya dibayar. Kita sudah ajukan SK, harus ada SK penetapan dari Bapak Gubernur dulu. Kalau sudah ada SK penetapan, pasti dinas lingkungan hidup dan pertanahan akan membayar. Tanahnya itu dekat dengan STPS itu. Kalau kita dari sana sudah kiri jalan, tanah itu sekarang sudah diratakan semua, ditutup semua, terus sudah dipagari semua. Setelah dibayar, kita proses ke pusat dan akan dibangun tahun depan. Kita kalau cepat tahun depan kita bisa dapat. Tahun depan kita bisa bangun, dan di situ direncanakan itu kita akan bicara perpustakaan. Kita akan buat juga semacam museum mini. Jadi besok itu siapa punya kain timun yang lama-lama, kita harus siapkan uang itu. Sekarang kain timun yang lama-lama itu bukan nilainya murah, kan? Nilai mahal sekali. Sekarang itu berkisar 200 juta. Itu nilainya. Itu yang orang bilang, masyarakat dari sini nanti ke Sorong bilang asli itu sudah nilainya. Belum lagi yang utama punya, dia punya seperti apa. Jadi semua budaya-budaya itu adalah perpustakaan. Jangan bilang kebudayaan baru. Tidak. Kita harus menciptakan perpustakaan. Kenapa saya bicara ini? Bapak Ibu, perpustakaan itu tidak hanya buku saja. Tidak. Tapi saya bicara budaya ya. Apapun yang ada di sekitar itu adalah perpustakaan hidup sebenarnya. Perpustakaan hidup. Bagaimana caranya kita menyiapkan semua itu? Mohon maaf, saya belajar dari Betawi sekarang banyak budaya sudah hilang. Orang Betawi yang tadinya punya Jakarta itu, dia sudah berada di luar jauh. Dengan budayanya juga semakin dikikis habis. Kita orang Arfak ada berapa lagi? Tempat-tempat untuk menghidangkan makanan dulu juga sudah tidak ada. Itu biasanya ada dua tempat menghidangkan makanan dulu. Buat dari kayu. Jadi saya tidak tahu bagaimana caranya kayu itu bisa dimahat. Tapi itu jenis kayunya beda, tidak mudah pecah. Tapi ringan juga bisa dibawa ke sana kemari. Dari yang kecil sampai yang besar. Biasanya yang bawa taruh di situ, masak makanan taruh di situ, semua perlu ambil makan itu sudah selesai. Itu juga perpustakaan. Kalau bahasa Hatam itu
sekolah, semua masih ada. Karena saya dulu di kabupaten, saya pernah naik dan kedatangan ke atas itu mereka masih punya. Sekarang itu piring datang, piring dengan dari pabrik itu datang jadi baru piring plastik ini kan banyak juga. Kita tidak tahu piring plastik itu sangat apa. Jadi ini hal-hal ini konteks perpustakaan ya. Saya bicara budaya, tapi itu adalah konteks perpustakaan. Perpustakaan itu seperti itu. Tidak usah misalnya mau belajar kah, mau sekolah kah, mau apapun, tidak usah di dalam ruangan terus alam itu ada, belajar semua ada. Jadi itu. Jadi budaya lokal kalau diperhatikan itu memperlengkapi apa saja building kita punya orang-orang, maka kita harus menjaga semua. Berapa waktu lalu saya dengan Pak Kadip, ini Pak Kadip waktu itu baru di nanti ya, kita ke Wodama. Ada di sana ibu-ibu di sana, mereka langsung itu perpustakaan juga bagaimana toko satu itu. Hanya kemarin saya ke sana itu harus pakai mesin. Sudah beralih dari tradisional ya, modern. Tapi untuk panjang-panjang tahunnya mereka masih tradisional. Saya pada saat itu ya datang dan mama bilang ada ini orang pertama yang datang melihat kita secara langsung. Saya bersyukur karena saya masih bisa mendapat kesempatan itu. Jadi ada rasa belakang perpustakaan itu dan kita harus menjaga. Mohon maaf, kalau mau ingin untuk supaya perpustakaan ini hidup, tolong supaya ada ahli-ahli seperti itu direkrut dengan Bapak Ibu. Bersama dengan Bapak Ibu kita sama-sama ada sehingga kita mengedukasikan kepada generasi-generasi penerusnya. Itu perpustakaan hidup. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan teknologi ya. Mohon kesabaran untuk menghadapi kita punya orang-orang yang ada di kampung-kampung itu. Mereka pun pegang bonus saja, kadang gemetar-gemetar ya, ini barang apa, jari-jari juga kadang lemas kuat begini, mau gerakan kayak ini susu. Memang nggak sabar, banyak masalah. Tapi saya berharap kita sabar. Paling sabar itu karena mereka tidak mungkin 1-2 kali langsung jadi tidak, harus berkali-kali dulu baru kita bisa jadi. Ibu Penensi, tahun ini berapa yang dapat itu ya? Kabupaten mana saja dapat TPBIS? Nama dapat. Ya masih dapat. Oke. Kemudian teknologi informatika tadi. 60 ya. Jadi kita bersyukur artinya pusat masih bisa melakukan itu dari kita. Nah, besok hari Senin ya. Ada kegiatan itu dari pusat ya. Itu tuh siapa saja? Arsip, bukan perpustakaan. Nah itu sudah. Jadi hari Senin itu kan ada juga. Terus kemudian hari Senin juga itu arsip punya juga ada. Tapi dua-duanya saya tidak ada. Saya hari Senin itu saya karena di pabrik di Kemendagri, saya harus membawakan apa ini presentasi tulisan. Jadi masing-masing kita tampil dengan keberadaan kita masing-masing. Biar dia dapat kita sudah melakukan itu kita.
kasih nanti. Supaya kita foto karena itu nanti saya bawa presentasi di Jakarta ke kami. Itu besok hari Jumat ini. Ya, saya. Kemudian setelah itu kita juga dalam keberadaan saya kita punya 2 produk buku yang kita siapkan jadikan. Jadi kita punya Perda 1 perpustakaan, Perda waktu itu tahun lalu ya, kemudian ya Perda dengan Perda 22 tahun ini jadi. Jadi kita bersyukur akhirnya dalam waktu sudah 1 tahun ini kita sudah 3 produk buku dan kita sudah menghasilkan. Nah, kita berharap selanjutnya kita punya produk buku ini juga terus memperkuat kita. Regulasi ini sangat penting supaya kita jalan itu sesuai dengan jalur yang ada, jangan kita asal-asal. Saya tahu bahwa Bapak Ibu juga susah bergerak di lapangan karena kita belum punya regulasi yang mengatur. Padahal dari pusat juga sudah jelas. Contoh, ini perpustakaan itu dari regulasi dari sana. Kami juga harus menjaga dana pindah-pindah. Mereka juga harus membuka perpustakaan di kampung. Jadi bukan hanya kita dari dinas saja yang mengejar perpustakaan, tapi kampung juga harus. Mereka juga paling tidak, mereka punya niat untuk membangun pondok baca misalnya. Jadi itu sudah ada. Yang terakhir lagi itu sudah ada edaran ya, edaran dari Kemendagri juga ya, dengan Kementerian Desa terkait dengan hal itu. Setiap kampung wajib mengalokasikan dana kampung untuk apa? Untuk kampung perpustakaan. Supaya regulasi kuat supaya jadi senjata mereka kepala kampung dengan pemuka itu dulu. Karena sekarang itu mereka mengejar sesuatu yang lain, padahal aturannya sudah jelas. Jadi hal-hal begini kita sudah tuangkan juga dalam perda itu. Jenis-jenis perpustakaan semua kita sudah tuangkan. Kita sudah selesaikan. Jadi hal-hal ini yang nanti juga saya akan lanjut dan presentasikan di Jakarta. Makanya hari Senin mohon maaf saya tidak ada juga kami nanti dengan ibu kawan dari pusat. Begitu karena saya merasa di sana juga. Ada satu hal lagi. Baru-baru saya sudah bicara juga di Rakornas terkait dengan arsip. Arsip ini kan Dana Otsus tidak pernah berbicara tentang arsip. Padahal seyogianya kita pahami bahwa Dana Otsus itu akan menghasilkan arsip yang sebanyak-banyaknya, tapi tidak pernah ada dana atau ada proyek khusus mengatur arsip itu. Saya sudah bicara di pusat juga dengan orang Kemendagri juga. Nah, ini juga besok saya mau ke sana itu tujuannya itu bicara dengan teman-teman Kemendagri, tolong supaya perpustakaan juga harus punya kode khusus. Masa untuk pendidikan misalnya 2, berapa persen. Nah, kalau begitu perpustakaan juga harus punya nilai dong. Ini yang sekarang kita mau kejar ini. Kita berharap supaya ada nilai-nilai seperti itu supaya para bupati, para wali kota tidak lari dari fakta itu. Kalau sudah ada dasar hukum ya mereka langsung alokasikan ini loh. Perpustakaan punya nilai itu harus membangun perpustakaan. Jadi seperti itu. Ini yang kita kejar. Karena saya tahu bahwa selama ini barang itu tidak ada,
Kadang, maaf, benda-benda ini mereka melihat bahwa hal itu hanya sebelah mata saja, melihat sebelah mata saja. Tidak memandang itu sebagai sesuatu hal yang sangat penting. Makanya saya bilang, ini sudah analisa banyaknya. Saya bilang kalau seperti ini, berarti perjuangan kita adalah kita harus bicara dari pusat, sehingga pusat kasih kode khusus untuk itu, supaya daerah tidak ikuti saja. Kalau pusat ditentukan, otomatis daerah akan ikuti. Kalau tidak ada, ya daerah tidak tangan dia mungkin dia bertahun-tahun saja. Kecuali mungkin bupati yang punya hati untuk pengembangan SDM untuk masyarakat itu baru bisa. Tapi kalau selama bupati yang tidak punya hati untuk arah seperti itu yang susah juga, ya kan? Nah itu tidak penting, kasih saja. Yang berapa saya kita kasih, tidak usah kasih banyak-banyak. Padahal itu juga penting. Perpustakaan penting. Saya waktu di Undang saya bicara begini. Kenapa saya katakan perpustakaan penting? Di sana itu saya berharap buku-buku yang disediakan di perpustakaan jangan hanya buku untuk anak sekolah saja, tapi buku-buku juga menu-menu masak, menu-menu bikin roti, menu-menu apa saja ada di situ. Sekarang itu kalau ibu-ibu misalnya mau bikin masak apa, saya mau belajar dari YouTube saja dulu ya. Cara bikin ini bagaimana, cara bikin ini bagaimana. Kita tidak usah siapkan, kalau ada jaringan itu kita bisa siapkan, semua mereka belajar khusus. Tapi kalau tidak ada, kita siapkan buku-bukunya. Bukunya jangan hanya pelajaran untuk anak sekolah saja, tapi buku-buku. Saya berharap bapak-bapak itu orang malas baca, tapi ibu-ibu itu bagus. Jadi buku-buku yang mendorong ibu-ibu untuk mungkin bisa dapat cantik-cantik begitu harus ada. Kadang-kadang ibu-ibu juga tidak cantik-cantik, tidak dapat cantik-cantik, makanya bapak juga malas. Ini bagaimana caranya? Ya siapkanlah buku-buku supaya baca. Oh saya harus beli ini, atau tidak bantu beli ini untuk saya baca dulu. Setelah baca, nanti beli ini saya coba-coba dulu. Coba bagus saya sudah. Skincare. Bantu ada mereka terus. Kita boleh tertawa, tapi ini fakta. Ini fakta. Buku-buku menu masak misalnya, menu buat kue misalnya, menu untuk menanam misalnya, tapi catatan. Ada catatan. Kita harus sesuaikan dengan kita punya kondisi daerah masing-masing. Kalau misalnya daerah yang cocoknya pertanian, ya siapkan buku pertanian yang gambar-gambar buku pertanian yang ada di sana. Ada yang di pinggir pantai, ya mungkin siapkanlah buku-buku yang berhubungan dengan hal-hal yang ada di pantai. Dia bisa membuat tirai ya. Nah, hal-hal ini yang kita siapkan di sana karena ambil dari daun. Lalu yang jual. Nah, tujuannya apa? Ketika seorang ibu atau seorang bapak dia akan membuat ini secara otodidak, secara mandiri berdasarkan buku yang dia baca. Contoh ini, contoh sederhana. Dia bisa buat orang yang tadinya tidak bisa bikin pisang goreng. Tapi karena ada buku itu dari situ dia coba campur dengan ini dia goreng jadi. Kan akhirnya bermanfaat juga. Pisang-pisang banyak yang ada di pinggiran rumah juga bermanfaat. Tidak hanya rebus, makan, begitu saja. Tapi dibuat juga menjadi gorengan. Atau juga setelah makan, ini baik. Ini banyak itu pisang banyak, jadi beli tepung saja nanti kita bikin tempat di situ semua kita goreng baru jual di situ. Akhirnya kan apa yang ada itu bisa mendatangkan uang lagi untuk keluarga sendiri. Ya kita berharap seperti itu. Pertanian kita siapkan buku-buku untuk pertanian biar tanah
bisa belajar di situ. Belajar. Ini hal-hal yang saya sampaikan kepada kita semua. Supaya kita paham betul bahwa perpustakaan itu tidak semata-mata hanya baca buku saja atau untuk anak-anak sekolah saja. Ternyata perpustakaan dia seperti itu sekarang sudah bergeser. Kita punya gambaran di perpustakaan yang di atas, kita tentukan rencana 2 lantai. Nanti pusat baru yang di bawah, tapi nanti kita usahakan dari daerah bangun di atas. Nah, kita akan rencanakan setiap macam begini, bangunan-bangunan di sini nanti di sudut sana ada apa ini tempat-tempat untuk apa ini kopi-kopi teh, terus ada di mana tempat kita siapkan bakso. Jadi orang baca, orang datang belajar makan tapi sekaligus baca. Jadi ada daya tarik lain yang bisa menjadi mensponsori. Jadi ada daya tarik lain yang mensponsori. Dia datang mau sama mau baca di sini dulu. Sama kan dia lihat ini ada buku bagus nih. Sudah dia akan bisa dibaca sambil. Akhirnya lama-lama kan, sudah apalagi kalau dilengkapi dengan wifi semua. HP juga lancar, tapi bisa saja mahasiswa-mahasiswa bisa datang belajar kerjakan tugas semuanya di sini. Sampai di situ kan tidak lama, di situ kan sudah ada semua lengkap. Jadi baca tapi di sana juga menghasilkan uang. Semuanya bisa baca. Ini seperti itu. Jadi itu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu harus paham dan mengerti bahwa apa yang kita lakukan itu tidak segampang yang kita bicarakan. Tidak gampang. Kita harus memulai dari sesuatu yang jangan terlalu berpikir bahwa saya harus begini. Awas hati-hati. Ketika tidak capek, maaf, kita bisa stres. Jadi kita jangan terlalu berpikir harus flat seperti ini, tidak. Kita harus memulai dari step by step. Langkah mana ya? Tadi saya sudah lihat dalam program-program saya, barang-barang yang ditempel itu, perencananya bagaimana? Strategi-strategi apa yang kita lakukan? Ini harus kita betul step by step. Kita harus mulai dengan baik. Terus bagaimana? Jangan mencoba untuk idealis. Jangan mencoba untuk idealis. Tapi kita membangun komunikasi, kebersamaan, kita mencapai sesuatu. Kita bersama. Ibarat satu ini kan. Kalau hanya ini saja kan tidak bisa. Kalau disebut satu ini karena diikat dalam satu ikatan yang telah terdiri dari banyak berapa itu kalau kita satukan cepat. Kalau satu ini bagaimana? Satu bersih tidak bisa tuh. Itulah bukan kita. Kerja di para ini tidak bisa campur. Kita harus kolaborasi semua. Dan kita bisa kerjasama dengan masyarakat, kita bisa kerjasama dengan orang kampung. Semua yang ada di stakeholder yang ada harus sama-sama berpartisipasi. Coba. Tapi kalau kita bergerak sendiri, tetap. Saya juga kalau tidak mampu bergerak sendiri. Makanya dalam kondisi apapun, motivasi semangat kita harus sama-sama sehingga kita boleh capai. Kemudian yang berikutnya saya atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih ya kepada narasumber yang sudah sangat luar biasa, sudah memberikan dari kesan-kesan yang tadi saya paham sekali. Bapak Ibu narasumber sudah ada, tapi kelemahan kita satu adalah kita belum punya SDM yang cukup.
tadi saya berkatakan bahwa kajian saya Satpas belum ada, terutama perpustakaan Komisi Papua Barat, kemudian SDM kita belum punya pustakawan. Mana yang bisa? Ibu sini tadi sudah isi, tapi masih tidak kita pakai. Ada Papua Barat ini belum punya pustakawan. Nah, tahun ini baru kita mau kirim 2 sekarang. Kita ada kirim 2 ikut kegiatan Kemendagri juga, tujuan kita untuk 2002 itu kita siapkan untuk menjadi pustakawan. Saudara Otomanaca dengan siapa ini? Sabami Simon. Kita siapkan itu. Yang masalah itu asik juga belum ada apa ya, asik manis. Nanti kita kerja keras itu, kerja keras. Penilaian ke depan, kalau kita belum punya itu kita juga tidak bisa, tidak akan mampu memiliki nilai yang bagus. Kemarin saja kita baru dapat nilai perpustakaan C ya, akreditasinya C. Karena kita belum punya metode, belum punya apa-apa, akreditasinya itu. Kita berharap ke depan lain, regulasi juga iya, tapi kita bersyukur kalau kita sudah bisa menghasilkan nilai regulasi. Kita berharap tahun-tahun depan kita punya gedung sudah ada, kita perhatikan semua, akreditasinya juga bagus. Kita berharap ke depan itu kita jadikan perpustakaan daerah itu adalah tempat belajar. Artinya, angan-angan saya itu kita jadikan perpustakaan itu bukan tempat belajar dari kabupaten-kabupaten, kampung-kampung seperti itu. Supaya kalau ada ini terus dibanding, jangan jauh-jauh. Ada masalah di sana sudah datang saja di provinsi, belajar di sini sudah. Selama ini juga salah satu ini juga menjadi kedepanan. Kadang Bapak Ibu bergerak, ada masalah begini, mau bagaimana juga dia. Kami provinsi juga tidak menyiapkan semua. Kalau kami menyiapkan bagus itu kan otomatis ada masalah di bawah. Teman-teman akan mencari solusinya lewat perpustakaan daerah yang ada, sehingga bisa masalahnya selesai. Jadi begitu. Jadi begitu. Nah ini salah satu hal yang nanti kita akan mengejar ke depan. Jadi itu kalau semua sudah bagus, mantap sudah. Itu seperti itu. Tapi juga terima kasih Pak Kabit dalam panitia yang sudah bekerja keras, terutama peserta. Terima kasih dari penyampaian tadi. Saya sudah mengambil makna bahwa ternyata kegiatan ini menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali. Ya itulah. Saya secara pribadi itu ingin untuk banyak hal yang kita lakukan, tapi yang kita juga masa saya bilang ini ya masa saya bilang nah ini ya makanya kita berusaha dari sembilan untuk bagaimana kita berdoa sehingga kita bisa lakukan. Karena memang saya sadari betul manusia ibarat HP ini
pejabat serta dan staf di lingkungan dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat bersama lagi hari ini tanggal 30 Mei tahun 2024 saya menutup kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis strategi pengelolaan perpustakaan dan teknologi informasi komputer, informasi komunikasi di Provinsi Papua Barat secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Hadirin selamat berjumpa. Kegiatan dari Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat untuk peserta yang satu laki-laki dan satu perempuan atas nama Bapak Khalid dan Ibu Maya Bupati. Berdua di sini. Kamera dari sana. Ini sertifikat. Kita berikan aplaus. Bayar bantir. Terima kasih. Ada lagi? Bawa. Ibu kasih tunjuk ya. Angkat. Oke. Dalam kegiatan ini, panitia memberikan apresiasi kepada peserta yang aktif dan juga apresiasi diberikan kepada kelompok yang kompak dan tertebo, juga narasumber baik Ibu Dian Leni, Bapak Khalid terbaik ketiga Ibu Kakak Puja Mawar. Terbaik keempat Ibu Hesli Kabaran. Terbaik kelima Bapak Iwan. Dan yang keenam Meria Sartika. Bapak Yoman. Dan yang terakhir Ibu Meria Sartika. Yang pertama mohon
kesediaan Bapak Kepala Dinas untuk menyerahkan juara pertama. Narasumbernya mana? Nanti setelah itu. Semua narasumber berdiri di sini. Baik, yang juara pertama disediakan oleh Bapak Ini saya barang-barang ini barang-barang. Bapak narasumber dan Ibu narasumber. Bapak Ibu kita berikan aplaus. Selamat kegiatan berlangsung. Oke, yang tiga ini referensi biasa. Tiap tiga itu saja. Yang lagi pegang dulu, pegang masing-masing. Oke, ini. Tapi Bapak ini kan kemarin saya bilang sama yang sama mereka serang atau tidak. Karena begini Bapak, saya kira mereka saya kasih konfirmasi ke mereka untuk jadi tambahnya. Karena saya pikir yang mau dikasih adalah depositnya kurang lebih. Bagus, tapi dari aku saja. Ya, Pak. Kita berikan aplaus. Mari, saya datang mereka kita foto dulu ya. Salam literasi. Salam kompak. Terima kasih buat Bapak Kepala Dinas dan narasumber. Sudah. Oh, kelompok. Yang berikut apresiasi diberikan kepada kelompok kompak dan fokus. Kelompok terkompak yang pertama diberikan kepada kelompok 1. Kelompok terkompak yang kedua diberikan kepada kelompok 3. Dan yang ketiga atau juara 3 diberikan kepada kelompok 2. Dapat. Bisa angkat gini. Dapat. Mohon kesediaan untuk menyerahkan hadiah dari Bapak Kabid Perpustakaan. Untuk kelompok yang pertama.
Berikan aplaus dulu untuk kelompok bola. Juara 3, kami mau Tunggu. dan yang terakhir apresiasi diberikan kepada narasumber terheboh juga terbaik buat peserta, yaitu siapa ya? Siapa? Narasumber terbaik, terheboh, dan tidak bosan-bosan, yaitu diberikan kepada kakak atau Ibu Nancy Mayor. Mohon kesediaan Bapak kepada dinas. Saya mau berikan dah. Iya. Kita berikan aplaus dan heboh luar biasa. Ini buat kita berdepan. Ada kelompok. Ini buat kita berapa? Itu buat keluarga kami. Hanya kau kami semua. Meja ini dapat banyak. Bapak, di saat malam ini dari malam hari ini kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan masih limpahkan bagi kami semua yang ada di tempat ini. Bapak yang baik, terima kasih untuk kegiatan yang sudah dan yang telah kami lakukan dari hari pertama dan hari ini hari kedua kami boleh menyelesaikan semuanya. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, segala sesuatu yang sudah diberikan kepada kami peserta, yang diberikan oleh narasumber Tuhan Yesus di saat malam ini dan malam hari ini, kami mohon kepadamu, berikan kami hikmat agar ketika kami keluar dari tempat ini, kami bisa melakukan itu dalam kehidupan kami selama kami berada di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk panitia yang dengan sukacita menyediakan tempat ini bagi kami untuk memberkati. Kami berdoa juga untuk Bapak Kepala Dinas, Bapak Kadin, Bapak Kepala Seksi, dan semua peserta yang terlibat dalam kegiatan ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk terus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali ke Bintuni, ke Pega, ke Mansel, bahkan ke Undama. Kami yang ada di Manokwari, kami akan kembali menggunakan mobil, kapal, pesawat, bahkan kendaraan roda 2 dan 4. Tuhan, kami mohon Yesus bisa dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk semua yang Tuhan Yesus berikan bagi kami di saat ini. Amin. Pulau Indah, hadirin dimohon berdiri. Mencintai ya, baru saja tadi ya di panggung Tuhan.
Dan sebab itu sebelum kita menyanyi, mari kita membuka cita, berdoa, semoga Tuhan senantiasa memberkati. Kita tangan kita dan kita berdoa semoga Tuhan kita memberkati. Mengenai cita, mulai. Selesai. Salam literasi. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Bapak dan Ibu sekalian, ini meja ini ada satu hal yang saya ini asik ya. Ini asik. Kita harus betul-betul menjadi sesuai dengan aslinya. Bukan di sini tapi di sana. Itu aslinya. Kemudian bukan sio ya Tuhan tapi oh ya Tuhan. Oh, itu aslinya. Jadi bukan di sini, di sana itu aslinya itu seperti itu. Ini asli dan kekayaan budaya yang sesungguhnya. Unboxing ya, bentar ya, unboxing. Tapi di sana jadi Nanti. Bentar aja nanti. masih di sana. Bagaimana caranya? Itu tujuannya ada. Ini sesuatu ada di sana. Bagaimana cara mencapainya ke sana? Bukan sio, kalau sio itu kan bukan itu, tapi oh ya itu aslinya. Karena sampai kita sebagai kita ini bergerak perpustakaan, sampai kita sama di sini. Oke, terima kasih. Lalu Papua Pulau Indah, maka kira-kira seluruh rangkaian
Edukasi tahun 2024 Provinsi Papua Barat ditutup. Atas nama panitia kegiatan kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu peserta sekalian. Jika dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Dimaafkan. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Pak